Salam sejahtera para hamba Tuhan, para mahasiswa teologi, dan seluruh jemaat JCC dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui pengajaran-pengajaran Alkitab yang kami siarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Dan tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah lanjutan dari tema minggu yang lalu, yaitu Allah Esa. Nah, tema ini sudah saya siapkan lebih dari 20 judul yang sangat menarik yang bisa Anda pelajari, Anda nikmati, dan Anda dapatkan secara gratis melalui link YouTube kami. Sebelum kita masuk ke dalam pengajaran ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian penyembahan yang sudah saya sesuaikan dengan judul lagunya, dengan tema yang akan kita kupas pada saat ini. Ada kuasa dalam namamu. Karena kita sedang membahas tentang nama Allah YHWH. Mari kita dengarkan pujian ini. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru memanggil namamu,
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang mengagungkan, menaikkan nama Allah. Lalu nama Allah siapa yang dinaikkan? Yang akan kita selidiki, kita akan gali pada saat ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus berkenan memimpin kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Engkau tetap menyertai memimpin kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu, baik hamba-Mu yang dipercaya untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran ini, maupun seluruh jemaat hamba-hamba Tuhan, aktivis dan mahasiswa teologi yang mendengarkan pengajaran ini. Kami sama-sama dituntun oleh kuasa Roh Kudus agar memiliki pemahaman yang sama, karena kami ada di dalam link roh yang sama, yaitu Roh Kudus sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik kami yang luar biasa. Kami siap diajar, siap dibentuk, siap dididik, dituntun dalam kebenaran oleh Roh Kudus saat ini sampai selesai. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dari tema besar kita, mengenal pribadi Allah yang Maha Esa, saya kembangkan menjadi 20 judul lebih. Nah, inilah judul-judul yang sudah saya kupas pada waktu-waktu yang lalu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-20, Bapak Ibu bisa mengikutinya kembali di dalam link YouTube. Karena link YouTube ini selalu terbuka, setiap saat Anda bisa masuk mengikuti pelajaran tersebut. Dan yang akan kita pelajari pada saat ini adalah sesi yang ke-17. Apakah YHWH itu nama Allah Bapa? Karena selama ini banyak orang mengatakan Yahweh, Yehova atau Yahweh itu adalah nama Allah Bapa. Nah, kita akan coba selidiki lebih jauh. Kalau benar kita harus terima, kalau tidak maka sudah waktunya kita memahami Allah yang benar itu siapa. Kemudian 21, 22, 23 dan ada kemungkinan akan bertambah terus sesuai dengan Tuhan menyingkapkan kepada saya akan singkapkan, akan sampaikan kepada Anda semua. Kita mulai masuk ke pelajaran kita hari ini, sesi yang ke-17 dengan judul Apakah YHWH itu nama Allah Bapa? Mungkin tidak asing lagi bagi kita semua. Sebagai orang Kristen, Anda pasti pernah mendengar kata YHWH. Yang menjadi pertanyaan kita yang sangat penting adalah apakah YHWH itu adalah nama Allah? Melalui pelajaran yang ke-17 ini kita akan selidiki, kita akan bongkar, kita akan ungkapkan betulkah itu adalah nama Allah. Beberapa waktu yang lalu di beberapa negara di dunia muncul sekelompok umat Kristen yang mempermasalahkan penggunaan kata Allah atau Allah di dalam Alkitab. Mohon maaf kepada umat tertentu saya menggunakan kata ini. Diambil dari internet karena memang ini adalah sebutan Allah, hanya nama Allah itu hanya pakai bahasa yang berbeda saja. Adanya kontroversi di kalangan Kristen di Indonesia terkait kata Allah. Ini dimulai dengan masuknya gerakan nama suci yang berasal dari Amerika Serikat tahun 1930-an. Gerakan modern ini masuk ke Indonesia secara bergelombang. Dimulai sekitar tahun 1970-an oleh 2 orang pendeta di Yogyakarta. Bahkan di Indonesia, kelompok Kristen ekstrim ini memaksakan diri untuk mencetak ulang Alkitab dengan menggantikan kata Allah ke bahasa asalnya, yaitu Yahweh atau Elohim. Usulan mereka penggantian itu begini. Kata Allah diganti menjadi Yahweh. Kemudian kata Tuhan diganti juga menjadi Yahweh. Berarti Tuhan Allah sama-sama disebut Yahweh. Kemudian Allah tulisan kecil diganti menjadi Elohim. Nah, padanan dari kata Yahweh yang boleh dipakai itu adalah Elohim, Eloah, El.
Nah ini menurut mereka ya. Tapi saya akan ungkapkan apakah ini juga benar atau tidak. Karena bagi mereka kata Allah itu adalah semacam dewa yang disembah dalam dunia Arab. Khususnya dalam dunia Islam. Tapi apakah itu betul? Kata yang dicetak huruf merah adalah terjemahan lain lalu mereka ganti. Nah saya hanya mengungkapkan beberapa ayat untuk kita baca supaya kita bisa memahami lebih jauh bagaimana penggantian itu mereka lakukan. Yesaya 42 ayat 8, aku ini Tuhan itulah namaku. Lalu berkata Tuhan diganti oleh mereka menjadi Yahweh. Aku ini Yahweh itulah namaku. Jadi ayat kalimatnya persis sama, hanya mereka ganti saja Tuhan menjadi Yahweh. Dan menurut saya juga kurang fair lah. Karena ini terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau mau ganti jangan hanya ganti kata Yahweh, Tuhan menjadi Yahweh. Terjemahkan sendiri Alkitab yang menurut versi mereka benar. Nah itu yang benar. Dan makanya Lembaga Alkitab Indonesia sempat keberatan dan sempat bermasalah dengan kelompok tersebut. Lalu Keluaran 27. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lalu diganti, jangan yang menyebut nama Yahweh Elohimmu sembarangan. Sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi itu saja yang dibolak-balik ya. Kemudian Mazmur 34 ayat 4, muliakanlah Tuhan. Diganti mereka, muliakanlah Yahweh. Kemudian Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh. Diganti mereka, Elohim itu roh. Itu saja. Jadi penggantian-penggantian tersebut. Zakaria 14 ayat 9, maka Tuhan akan menjadikan raja, diganti maka Yahweh akan menjadi raja. Kemudian Yesaya 45 ayat 6, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Mereka ganti menjadi akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Jadi ya Tuhan diganti Yahweh itu saja. Tapi mereka anggap Yahweh itu sebuah nama. Sedangkan Tuhan itu bukan. Seharusnya kata Tuhan juga nggak usah diganti dong. Kalau mereka alergi dengan kata Allah, ya biar saja Tuhan di sini. Oke, akulah Tuhan. Kan nggak ada masalah kalau mereka alergi dengan kata Allah. Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan. Diganti menjadi akulah Yahweh. Itu penggantian-penggantian tersebut. Kelompok Kristen ini bukan hanya menggantikan kata Allah atau Tuhan menjadi Yahweh. Namun kata Allah menjadi Elohim. Namun mereka juga berusaha menggantikan atau menerjemahkan nama Yesus yang sudah ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi versi mereka di Perjanjian Lama. Menjadi Yesua, Yehosua, Yahsua. Nah ini yang mereka pakai. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah pemakaian ini benar atau tidak? Karena mereka ingin kembali ke Perjanjian Lama. Sedangkan Yesus tidak hidup di Perjanjian Lama. Sedangkan kitab suci Perjanjian Lama ditulis pakai bahasa Ibrani. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru yang menyebut nama Yesus itu pakai bahasa Yunani. Jangan salah, perbedaan bahasa pun maknanya bisa berubah. Jadi harus hati-hati dalam hal nama tersebut. Mungkin tujuannya ingin mengenal nama Allah. Justru semakin blunder, semakin kacau nantinya ketika kita salah di dalam pemakaian bahasa itu sendiri. Kita lihat Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah oleh mereka ganti menjadi jawab Yesua. Jadi kata Yesus diganti menjadi Yesua. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Nah, itu mereka ganti seperti itu. Lalu Markus pasal 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu. Mereka ganti menjadi kasihilah Yahweh Elohimmu. Nah, gimana itu? Bapak Ibu,
Ya, saya tidak berani komentar lebih jauh. Itu urusan mereka dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya hanya memberikan sedikit perbandingan bagaimana penggantian itu. Berikut ini adalah beberapa ayat tentang larangan Allah di Perjanjian Lama agar Allah bangsa lain itu jangan menyebut nama Allah bangsa lain, dan nama Allah Israel itu yang harus ditegakkan. Kita lihat beberapa ayat diantaranya, Keluaran, Hosea, Zefania, Zakaria, Yesaya, Markus, Matius, Lukas. Nah, di sini semuanya menjelaskan tentang nama Allah itu tidak boleh sembarangan disebut, apalagi nama berhala-berhala atau dewa-dewa bangsa lain. Nama Allah yang benar itu harus ditemukan, dan itulah yang harus dipakai. Namun menurut mereka nama Allah itu adalah Yahweh atau Yehova, itu yang diambil dari 4 huruf YHWH itu. Menurut kelompok yang tidak mau menggunakan kata Allah, Lembaga Alkitab Indonesia banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam terjemahan. Jadi mereka mengkritik bahwa LAI ini yang telah melakukan kesalahan itu. Nama Yahweh telah diganti menjadi Allah sebanyak 297 kali. Jadi menurut mereka seharusnya kata Allah di Perjanjian Lama itu langsung diterjemahkan Yahweh. Tapi saya harus katakan kepada Anda, Yahweh itu betulkah itu adalah nama Allah? Karena hanya muncul YHWH. Kemudian nama Yahweh telah diganti dengan Tuhan sebanyak 6.359 kali. Yahweh atau Yahweh telah diganti menjadi Tuhan Allah sebanyak 2 kali. Nama Yahweh telah diganti dengan Tuhan sebanyak 150 kali. Predikat Elohim telah diganti sebanyak 3.843 kali. Nah, itu mereka rupanya gali satu-satu ya. Di mana digantinya, lalu mereka ingin kembali ke konteks sesungguhnya dalam bahasa Ibrani penulisan Alkitab. Kita coba pelajari sedikit sejarah penulisan Allah di dalam Alkitab. Kenapa bisa muncul Allah? Kitab suci Taurat dan Injil, bangsa Israel itu tidak pernah memuat kata Allah. Karena wajarlah, karena kata Allah itu bukan dalam bahasa Ibrani. Kata Allah itu justru dipakai di bangsa Arab. Tetapi Elohim, kata Elohim di dalam Taurat dan Injil itu merupakan suatu gelar, yaitu gelar yang harus disembah. Jadi tidak ada kata Allah, tapi yang dipakai adalah Elohim. Menurut sejarah, sampai abad yang ke-13, penduduk Indonesia terutama di Pulau Jawa tidak mengenal sebutan Allah maupun kata Elohim. Nah, yang mereka kenal itu adalah bahasa dan kitab suci yang mereka terima. Misalnya Sang Hyang Widi, Brahma, Wisnu, Siwa, Ganesha yang akrab dengan agama Hindu. Dan di agama Buddha mereka seringkali mendengar istilah Buddha Gautama. Jadi kata Allah itu belum begitu dikenal. Nah, mungkin pengaruh Islam atau dunia Arab belum begitu menonjol. Sampai pada abad ke-13 datanglah pedagang-pedagang dari Arab untuk berdagang di Indonesia. Nah, sejak saat itulah kata Allah mulai dikenal. Karena berarti kata Allah itu kan dibawa oleh orang-orang Arab sebagai pedagang-pedagang yang di Indonesia. Kemudian sampai abad ke-18 lalu masuklah penginjil-penginjil dari Jerman. Antara lain Joseph Kemp ke Maluku, Riedel dan Schwartz ke Minahasa, Valentins ke Sangir Talaud, dan Denninger ke Nias, dan Nommensen ke Tapanuli. Mungkin di antara mereka yang sering kali kita dengar itu adalah Nommensen. Padahal dari Jerman mengutus cukup banyak penginjil-penginjil atau misionaris. Selain nama-nama ini, saya yakin masih banyak nama lain. Cuman yang mungkin lebih menonjol itu diantaranya adalah nama-nama yang ini. Para penginjil itu membawa kitab suci bahasa Jerman. Dan dalam kitab suci bahasa Jerman kata Elohim itu diterjemahkan menjadi God. God. Jadi bukan Allah. Ketika kitab itu mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kata God tidak dikenal oleh orang-orang Indonesia. Nah, akhirnya dipakailah istilah kata Allah yang mengandung makna disembah atau sesembahan. Jadi inilah sedikit sejarah bagaimana kata Allah itu masuk ke dalam Alkitab. Tahun berapa atau abad keberapa masuknya. Jadi ini hanya masalah bahasa sih menurut saya.
Karena itu kebetulan Indonesia saat itu mulai dipengaruhi oleh bahasa Arab, oleh dunia Islam. Sehingga ketika terjemahan juga pakai kata Allah. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, warna biru Alkitab itu bahasa asli itu, warna merah itu adalah Alkitab LAI. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yang biru itu adalah bahasa aslinya, tapi oleh LAI diubah menjadi seperti ini. Elohim diterjemahkan menjadi Allah oleh LAI. Kemudian Adonai diterjemahkan menjadi Tuhan. Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan. Yahweh Elohim menjadi Tuhan Allah. Kemudian Adonai Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan Allah. Perhatikan kata huruf huruf besar dan huruf kecil ya. Jadi itulah terjemahan. Sehingga mereka ini komplain kepada lembaga Alkitab Indonesia bahwa kalian sudah salah menerjemahkan. Sehingga harus kembali ke konteks yang sesungguhnya. Kelompok umat Kristen yang menentang penggunaan kata Allah di dalam Alkitab tetapi setuju menggunakan kata Elohim. Lalu apa sesungguhnya arti kata Elohim itu, Anda tahu nggak? Jadi Bapak Ibu yang menentang penggunaan kata Allah, dianggap sebagai berhala-berhala dari bangsa yang lain. Tapi setuju dengan penggunaan kata Elohim. Padahal Anda tahu nggak, kata Elohim sendiri pun masih ada unsur penyembahan berhalanya. Coba kita lihat dulu Markus pasal 4 ayat 8. Bagaimana mereka terjemahkan menurut versi mereka. Engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu. Nah, Yahweh Elohim diterjemahkan menjadi Tuhan adalah diubah oleh mereka dari kata asli Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi menurut mereka Tuhan Allahmu, Allahmu itu gak cocok. Maka harus diganti Yahweh Elohimmu. Tapi mereka gak sadar bahwa kata Elohim itu sendiri mengandung unsur ada penyembahan berhala. Di mana dasarnya? Kita lihat. Di bagian atas telah saya ungkapkan tentang upaya keras sekelompok umat Kristen ingin mengubah kata Allah di dalam Alkitab menjadi Yahweh. Selanjutnya Allah tulisan kecil menjadi Elohim. Padahal ada 3 alasan mengapa mereka perlu mengganti kata Allah menjadi Yahweh. Jadi mereka ganti, itu juga mereka punya alasan argumentasi. Alasan mereka kata Allah adalah Tuhan yang disembah umat Islam. Kata Allah itu ditulis di dalam Al-Quran. Itu alasan mereka. Lalu alasan, bahkan di negara Malaysia sudah dikeluarkan fatwa bahwa kata Allah itu hanya boleh dipakai umat Islam. Sedangkan umat Kristen atau agama lain itu tidak boleh. Dan itu pengalaman saya. Satu kali saya melayani di Malaysia. Dijemput oleh seorang pendeta dan seorang penatua di bandara di Kuala Lumpur. Nah begitu turun dari pesawat, mereka sambut saya. Nah di dalam mobil itu mereka ngobrol-ngobrol. Lalu mereka memberikan sebuah sinyal atau sebuah wanti-wanti lah. Pak Pendeta Nathan, nanti kalau Anda khotbah di mimbar, tolong hindari menyebut kata Allah. Karena di undang-undang di negara kami Malaysia, Allah itu adalah milik orang Islam. Penganut agama lain, Kristen ataupun agama lain tidak boleh menyebut kata Allah. Hanya boleh menyebut kata Tuhan. Ya sudah. Nah waktu saya khotbah, cuman kan di Indonesia lidah kita itu sudah biasa dengan kata Allah. Apalagi baca Alkitab dalam bahasa Indonesia, kan pasti gak bisa hindari kata Allah. Nah begitu saya sebut kata Allah, mereka dari belakang duduk di mimbar itu sudah kasih kode, Pak hati-hati. Nah rupanya kadang-kadang itu ada orang yang menyusup, yang sengaja mencari kalau masalah dengan gereja. Begitu ada pendeta yang menyebut kata Allah, lalu akan mereka permasalahkan. Begitu ketatnya. Cuman kan saya punya lidah seringkali salah. Gak mudah Bapak Ibu menghilangkan kata itu karena sudah seringkali kita ucapkan di Indonesia. Itulah pengalaman saya ketika pelayanan di Malaysia. Tanggapan saya atas alasan pertama mereka adalah, kita lihat bagaimana tanggapannya. Perlu dibuktikan apakah kata Allah itu milik orang Islam atau bukan. Karena kan tuduhan mereka, oh itu Allahnya orang Islam. Tapi betulkah itu Allahnya orang Islam?
Fakta sejarah justru membuktikan sebaliknya. Kata Allah itu bukan monopoli Islam. Sebab jauh sebelum munculnya agama Islam, bangsa Arab sudah sering menyebut dewi mereka dengan sebutan Allah. Dan bangsa Arab sudah ada jauh sebelum adanya agama Islam. Atau jauh sebelum Muhammad lahir, kata Allah, Allah, Allah itu sudah sering kali dipakai di dalam dunia Arab. Berarti ini bukan monopoli Islam. Jadi kalau mereka menuduh itu adalah dewa, itu adalah Allahnya orang Islam, kurang tepat. Nah, kita akan lihat berdasarkan bukti-bukti literatur. Jauh sebelum Islam, sudah ada 3 dewi yang sering disembah oleh bangsa Arab. Apa saja dewi mereka? Nah, saya kutip berdasarkan literatur ya. Kalau literaturnya salah, ya saya sampaikan Anda salah. Karena saya bukan penggali sejarah sendiri. Hama binti Sofyan, seorang wanita Quraisy, berkata, demi Allah, demi Allata, demi Al-Uzza, tidak kuperkenankan engkau berteduh di bawah atap rumahku, baik pada waktu hujan maupun waktu panas. Bagi orang yang telah menjadi pengikut Muhammad, haram makan dan minum di rumah kami. Berarti dia ini, Hama binti Sofyan ini belum percaya kepada Muhammad. Dan dia orang Arab. Dan dia sudah semua memakai kata Allah, kata Allata, kata Al-Uzza. Kata Al itu menyebut para dewa disembah oleh mereka. Dan itu dikutip dari Tarik Kelengkapan Tarik Muhammad SAW jilid 1B halaman 343. Abu Jalal, orang Arab Quraisy berkata, demi Allah, demi Allata, demi Al-Uzza. Berarti dewa yang disebutkan sama seperti yang disebutkan oleh wanita tadi ya. Aku besok hendak mengambil batu besar dari gunung, akan kujatuhkan atas kepalanya biar hancur otak benaknya. Kayaknya lagi marah ini orang ya, Abu Jalal ini. Dikutip dari kitab kelengkapan. Oke, kemudian Ensiklopedia Islam terbitan di Jakarta tahun 1996 halaman 23. Allah adalah suatu nama yang telah dikenal jauh sebelum Al-Quran diwahyukan. Jadi umat Islam sendiri di dalam ensiklopedia mereka pun mereka mengakui bahwa kata Allah itu bukan pertama kali dipakai, bukan monopoli mereka. Tapi sudah dipakai jauh sebelum Al-Quran itu ditulis oleh bangsa-bangsa Arab yang ada di sana. Berarti pemahaman selama ini bahwa Allah itu adalah monopoli Muslim itu kurang tepat. Ada 3 alasan mereka mengapa. Alasan yang kedua. Kata Allah adalah nama dewa yang disembah oleh bangsa Arab, yaitu dewa pengairan. Nah, kita ini bicara lepas dari konteks Islam dulu ya. Karena ini sebelum Islam ada, orang-orang Arab itu sudah menyembah Allah sebagai dewa pengairan mereka. Allah adalah nama dewa bangsa Arab pra-Islam. Dewa ini bertugas mengairi bumi. Saya kutip dari Passion Over Muhammad Wahyuni Nafis tahun 98 halaman 85. Allah adalah dewa yang disembah penduduk Makkah. Agama manusia, kata pengantar Johan Effendi, tahun 85 halaman 285. Nah, ini literatur yang saya masukkan sebagai pembuktian untuk sebuah fakta sejarah. C. Allah adalah nama dewa tertinggi bangsa Arab bersama-sama Dewi Allata dan Dewi Al-Uzza. Kita sudah beberapa kali menyebut kata-kata Allah, Al-Allata dan Dewi Al-Uzza. Nah, ini disembah sejak dahulu kala. Tertulis dalam inskrip Arab. Nah, ini literaturnya. Oke, saya lewat saja cepat karena materi ini cukup panjang Bapak Ibu. D. Allah diyakini diam di dalam Ka'bah yang disebut Baitullah atau rumah Allah sebelum Islam. Terdapat 360 berhala di dalam dan di sekitar Ka'bah Baitullah. Di sekeliling Baitullah itu terdapat patung Allata, dewi musim panas, Al-Uzza, dewi musim dingin, Al-Mana, dewi penentu nasib. Dan itu diambil dari literatur hadits Sahih Bukhari. Nah, ini
cetakannya, halamannya berapa. Berarti kalau kita lihat di sini, pra-Islam itu banyak mereka sudah memakai istilah-istilah yang akhirnya dimasukkan ke dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri. Saya mencoba menanggapi hal ini. Secara prinsip saya setuju jika penggantian kata itu dilakukan atas kesepakatan wadah-wadah yang membawahi gereja yang ada di Indonesia. Antara lain Departemen Agama, Bimas Kristen, PGI, PGII, PGPI, PGLI, dan lain sebagainya. Berbagai macam aras. Kalau tidak salah ada 7 aras gereja di Indonesia. Nah itu semua harus dilibatkan, semua harus sepakat. Kalau tidak akhirnya kan terjadi yang lain setuju, yang tidak setuju, pro dan kontra. Nah sehingga menimbulkan kekacauan. Hal itu demi menghindari gejolak dan konflik horizontal. Karena yang setuju dan tidak setuju itu pasti berbenturan. Dan itu bisa mempertajam konflik horizontal antara umat Kristen di Indonesia. Bukankah Tuhan sendiri menghadapkan kita hidup berdamai? Kalau dengan internal Kristen saja nggak bisa berdamai, apalagi dengan yang beda agama, yang beda suku bangsa, itu lebih sulit, betul? Bukankah Anda dituntut menjadi garam dan terang dunia? Itulah yang dikehendaki Allah, persatuan. Nah kalau hal itu bisa menimbulkan masalah gejolak, ya sudah kita hindari saja. Ada alasan yang ketiga, Allah menghendaki kita menguduskan dan memasyurkan namanya. Itu menurut alasan mereka ya. Mazmur 34 ayat 105 ayat 1. Dan nama Allah di Alkitab itu adalah Yahweh. Keluaran 3, 13, 14, kemudian Yesaya 42 ayat 8. Tapi permasalahannya adalah betulkah Yahweh itu nama Allah? Nah itu yang saya sedang persoalkan di dalam sesi ini. Betul gak sih? Dalam doa Bapa kami diajarkan Yesus, nama Bapa harus dikuduskan. Jadi mereka mengutip perjanjian lama juga mengutip perjanjian baru. Karena Yesus mengajar, dikuduskanlah namamu, berarti nama Allah harus dikuduskan. Nama Allah itu siapa? Menurut mereka itu adalah Yahweh. Tapi betul nggak permasalahan di sana? Pertama kali nama Allah dipertanyakan adalah oleh Nabi Musa. Ketika Allah mau mengutus dia untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Bagaimana prosesnya? Kita coba baca dulu di Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14. Pertama kali nama Allah dipermasalahkan. Dan yang mempertanyakan nama Allah itu adalah Nabi Musa. Karena saat itu Tuhan mengutus dia bertemu dengan bangsa Israel. Memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Perhatikan perkataan Musa. Bagaimana tentang namanya? Jadi Musa sendiri juga belum kenal nama Allah. Sekali gunakan kesempatan, kalau mereka bangsa Israel bertanya kepadaku, para tua-tua, siapa Allah yang mengutus engkau? Namanya siapa? Apa yang harus kujawab? Lalu Tuhan memberikan jawaban. Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan kata aku adalah aku. Yang dalam cetakan itulah muncul 4 huruf itu. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, dibaca Ehye Asher Ehye. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, Ehye telah mengutus aku kepadamu. Jadi, Ehye Asher Ehye, aku adalah aku, kesan mereka, disinilah nama Allah itu diperkenalkan. Kata itulah pertama kali Allah memperkenalkan namanya dalam bahasa Ibrani kuno. Aku adalah aku, dan itu ditulis dalam 4 huruf konsonan. Dan perlu kita ketahui, bukan saja ketika Allah menyebut nama dia, aku adalah aku, muncul huruf konsonan. Secara keseluruhan, kitab suci bahasa Israel perjanjian lama ditulis itu semuanya konsonan. Jadi bukan hanya ini saja konsonannya, semuanya.
Jadi konsonan semua. Nah disinilah muncul kata atau huruf YHWH. 4 huruf yang sering disebut dengan tetragrammaton. YHWH. Kita lihat tanggapan saya atas alasan mereka ini. Pertanyaan mendasarnya itu adalah, apakah sudah diselidiki bahwa kata Yahweh itu benar-benar nama Allah? Ya, sudah diselidiki belum? Betulkah Yahweh itu adalah nama Allah? Dasarnya apa? Karena Allah hanya memunculkan 4 huruf ini, YHWH. Sedangkan huruf hidup itu adalah sisipan. Yahweh atau Yehova itu huruf sisipan semua. Kita harus bedakan antara nama dengan sebutan, predikat, panggilan, gelar, dan status. Harus bisa bedakan. Ketika Anda tidak bisa membedakan mana nama dan mana sebutan atau panggilan atau predikat, Anda akan kacau dalam penjelasan tersebut. YHWH. Kemudian satu hal yang perlu diketahui, tulisan Ibrani kuno itu tidak ada huruf vokalnya. A, E, I, O itu nggak ada. Semuanya itu huruf konsonan. Jadi bukan hanya YHWH huruf konsonan, lain itu ada huruf vokal dan konsonan. Enggak, huruf konsonan semua, enggak ada huruf vokalnya. Sama seperti tulisan China, mana ada A, E, I, O, U-nya. Beberapa negara lah tidak ada huruf vokal di dalam tulisan mereka. Karena itu kata YHWH itu mereka baca menjadi Yod, He, Waw, He. Dibaca YHWH, Yod, He, Waw, He dalam bahasa Ibrani. Namun, oleh sekelompok umat Kristen, tetragrammaton atau 4 konsonan huruf Ibrani itu disisipkan vokal bahasa Latin dan dibaca menjadi Yahweh. Perhatikan tulisan warna merah dengan warna hitam. YHWH. Nah di tengahnya disebut kalau Yahweh ada dua vokal yang disisipkan yaitu A dan E. Sedangkan Yehova ada 3 huruf vokal yang disisipkan. E, O, A. Dibaca menjadi Yehova. Tapi hati-hati dalam penyisipan tersebut. Karena ketika salah menyisip, salah juga maknanya. Ketika 4 huruf konsonan disisipkan huruf vokal dan dibaca menjadi Yahweh atau dibaca menjadi Yehova, apakah Anda yakin tidak akan mengubah makna arti di dalamnya? Oke, Yahweh atau Yehova, yakin nggak? Kalau Anda tidak yakin, koreksi ulang. Kalau Anda yakin silahkan pakai. Tapi menurut saya ketika disisipkan huruf hidup dari huruf mati yang disebutkan di YHWH itu pasti mengubah maknanya. Saya ambil contoh saudara. Saya tidak ambil contoh nama orang lain. Oke, nama saya sajalah. Nathan. Oke, Nathan. Nah huruf vokalnya saya cabut keluar namanya menjadi NTN. Oke, NTN. Nah ketika NTN Anda sisipkan dengan huruf vokal, nah maknanya kan bisa berubah. Ketika Anda salah sisipkan, bisa berubah menjadi nitin, nutin, nutun, naton, atau notan, dan lain sebagainya. Ini salah kan? Coba ketika NTN Anda sisipkan 2 huruf I di dalamnya, nitin, nama saya kan jadi cewek. Nangkap nggak Anda? Artinya begini loh. YHWH 4 huruf. Anda sisipkan vokal di tengah-tengahnya. Bisa saja maknanya sudah berubah. Karena itu kalau mau tuh konsisten. YHWH. Nama Allah adalah YHWH. Nggak boleh pakai Yahweh atau Yehova. Nggak boleh. Karena sisipan itu pasti mengubah makna yang sesungguhnya. Itu juga sebuah kekeliruan. Jadi boleh dikatakan ini sudah menjadi blunder. Tujuannya ingin mengenal Allah. Namun semakin kacau dalam pemahaman tentang Allah. Nama Allah itu sendiri. YHWH. Yahweh. Dan satu lagi Yehova. Pertanyaan saya kepada mereka yang anti menggunakan istilah kata Allah itu. Mana yang benar? YHWH itu sebutan mana yang benar? Yahweh yang benar atau Yehova yang benar? Saya pernah satu kali dialog dengan seorang hamba Tuhan yang kekeh dengan nama Allah ini. Menurut saya Yehova yang benar atau Yahweh yang benar? Waktu saya tanya kepada dia, dia juga bingung mau jawab. Itu yang menjadi masalah.
Artinya ilmunya tuh separuh jalan, tanggung. Harus jelaskan dong mana yang benar. Misalnya huruf Mandarin kata kasih, ai, sudah tidak bisa disisipkan huruf lain lagi. Karena ketika Anda menyisipkan contrengan lain, ini kan satu huruf kan love, artinya ai, kasih. Anda tambah contrengan, itu maknanya sudah berubah. Bukan kasih lagi. Karena itu hati-hati di dalam penyisipan tersebut. Jangan sampai ketika kita menyisipkan justru kita salah dan maknanya mengalami pergeseran. YHWH. Perlu diketahui makna yang persis dan cara melafalkan yang benar dari YHWH sudah tidak diketahui lagi. Termasuk umat Israel sendiri. Mengapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Jadi kita yang merasa pintar mengerti YHWH itu kita baca menjadi Yahweh atau Yehova atau Yod-He, Waw-He. Padahal bangsa Israel sendiri mereka juga bingung. Bagaimana melafalkan? Karena kan gak mungkin bisa dibaca satu huruf kan. YHWH. Mereka harus baca satu kata, satu kalimat. Dan bagaimana cara melafalkan bunyinya? Mereka juga bingung. Kenapa bisa demikian? Karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, dalam 10 hukum Allah, pada hukum yang ketiga ditegaskan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20:7. Saking takutnya bangsa Israel dengan ayat ini, dengan larangan Tuhan ini, maka mereka pun tidak sembarangan menyebut nama Allah yang mereka sembah. Lambat laun karena takut sekali menyebut nama Allah sehingga YHWH pun mereka sudah kebingungan dalam penyebutan tersebut. Karena itu umat Yahudi sesudah masa pembuangan amat segan menyebut nama sakral YHWH. Berarti pada zaman Musa mungkin Allah sudah memperkenalkan 4 huruf itu langsung dibaca satu kata. Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Tapi hari ini kan sudah berbeda. Karena itu secara mereka selain itu pengucapan kata YHWH yang persis juga sudah tidak diketahui lagi akibat takutnya kepada hukum tersebut. Lalu yang kedua, karena itu setiap kali bertemu dengan kata YHWH dalam Alkitab Ibrani, mereka langsung ubah menjadi kata Adonai. Jadi dalam Ibrani ada tulisan YHWH, mereka langsung baca Adonai. Ini kan nggak bisa diejakan satu huruf kan, A-D-O-N-A-I. Betul nggak? Adonai ya dibaca sekaligus. Berarti YHWH juga harus dibaca sekaligus. Nggak bisa YHWH, nggak bisa. Nah kata Adonai sendiri berarti Tuhan. Berarti itu kan bukan nama. Tradisi pengucapan ini juga terlihat jelas dalam Septuaginta yang menggunakan kata Kyrios. Kata istilahnya Tuhan untuk YHWH itu. Nah di Perjanjian Lama Baru setiap kata ada kata Tuhan tidak dibaca menjadi Yahweh atau Yehova. Tapi langsung Kyrios. YHWH. Selain itu ternyata Yesus dan para rasul juga mengikuti tradisi yang sama. Contoh. Dalam pencobaan di padang gurun, ketika Yesus melawan isi iblis, Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 16. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah kata Tuhan langsung ditulis dengan kata Kyrios. Jangan mencobai Kyrios Allahmu. Oke, Kyrios. Bapak Ibu, enggak menggunakan Yahweh. Enggak menggunakan istilah Yahweh atau Yehova, enggak. Langsung Kyrios. Nah ini dikutip, dalam kutipan tersebut tidak ditemukan nama YHWH melainkan Kyrios. Jadi kalau mereka mau kembali YHWH berarti kan membawa orang kembali ke perjanjian lama. Jika nama YHWH itu harus ditulis seperti teks Ibrani, mengapa penulis Injil Matius tidak mempertahankannya? Begitu pula surat-surat yang lain, baik surat Paulus maupun rasul-rasul lain, tidak pernah menggunakan kata YHWH, melainkan langsung menggunakan kata Kyrios. Berarti ini bahasa
Zamannya sudah beda, bahasanya sudah beda. Enggak pakai YHWH lagi. Tapi mereka hidup di bahasa Yunani. Sehingga menggunakan kata Yunani langsung Kyrios. Artinya Tuhan. Nah, mungkinkah murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus sendiri salah? Tentu tidak. Karena itu, yang berusaha memaksakan pemakaian kata YHWH, kita belajar pada Yesus lah yang benar. Bukan para teolog, apalagi mereka-mereka yang enggak jelas. Para penulis Perjanjian Baru justru mengikuti tradisi umat Yahudi yang menyebut Adonai untuk Tuhan. Dan setiap kali bertemu kata YHWH itu langsung mereka baca Adonai, Adonai, dan Adonai. Enggak pakai YHWH. Karena konteksnya itu sudah di Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Yunani. Dan kata Kyrios dipakai sebagai padanan untuk Adonai. Yang mencerminkan tradisi pengucapan YHWH. Jadi kalau mau maksa kembali ke Perjanjian Lama menggunakan YHWH, menurut saya sudah bukan waktunya. Penggantian nama sebutan predikat Allah. Allah menjadi Yahweh, Allah huruf kecil menjadi Elohim huruf kecil, Tuhan menjadi Adonai, Tuhan Allah menjadi Adonai Yahweh, kemudian Tuhan Allah menjadi Yahweh Elohim. Nah, yang huruf biru itu adalah hasil mereka. Ketika Anda mau mengubah hal-hal ini, pertimbangkan 5 hal penting ini. Oke? Pertimbangkan 5 hal penting ini supaya kita bisa memahami pemakaian kata Yahweh itu sesuai apa enggak. Pertama, makna kata. Di dunia ini terdapat ratusan ribu suku bangsa dengan bahasa berbeda-beda. Itu harus kita akui. Indonesia saja ada 700-an suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Permasalahannya adalah apakah dijamin bahwa kata Yahweh tidak berarti nama salah satu dewa atau berhala yang disembah oleh salah satu suku bangsa yang ada di dunia? Oke. Di dunia ya ada ratusan ribu suku bangsa. Bahasa mereka juga aneh-aneh. Bagaimana seandainya kata Yahweh adalah salah satu dewa yang disembah oleh salah satu suku bangsa di dunia? Anda nggak boleh pakai Yahweh lagi. Karena Anda alerika kata Allah kan, Anda mengatakan Allah itu adalah nama dewa, nama berhala bangsa lain. Bagaimana dengan Yahweh? Apakah Anda sudah selidiki seluruh bahasa di dunia? Kepercayaan-kepercayaan di seluruh dunia? Kalau belum, jangan Anda patenkan bahwa Yahweh itu yang benar. Bisa saja Yahweh juga adalah dewa salah satu suku bangsa di dunia. Jadi, jangan buat blunder. Oke? Kita harus tahu Allah itu nggak membuat sampai blunder seperti itu. Yang kedua, jika Alkitab bahasa Indonesia itu diubah, bagaimana dengan Alkitab bahasa Nusantara lainnya? Karena Alkitab kan sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Bugis, dan lain sebagainya. Mungkin di dalam bahasa Jawa, bahasa Jawa, mereka tidak menggunakan istilah Allah. Tapi mereka katakanlah menggunakan Gusti. Kata Gusti. Bagaimana seandainya kata Gusti itu adalah dewa atau berhala salah satu suku bangsa di dunia? Juga nggak boleh pakai lagi. Betul nggak? Betapa kacaunya kalau kita mau mengembalikan pada konteks. Kalau nama Allah itu harus kembali ke nama yang sesungguhnya. Yang lain tuh nggak boleh. Karena itu harus bedakan sebutan dengan nama. Yang dilarang di Alkitab itu adalah tidak boleh menyebut nama Allah bangsa lain. Kalau itu hanya sebutan, berarti kan bukan nama. Jadi harus bedakan nama dengan sebutan ya. Bukankah ini menjadi pekerjaan yang sangat merepotkan? Perlu dana, waktu, dan tenaga luar biasa besarnya. Dan alangkah baiknya semua itu dipakai untuk penginjilan waktunya dan sebagainya. Jangan blunder dengan yang satu ini. Dalam bahasa Ibrani terdapat 2 macam nama. Ilah atau dewa yang diterapkan bagi Tuhan. Dalam bahasa Ibrani ada 2 macam nama ilah atau dewa. Tapi diterapkan tuh bagi Tuhan. Coba kita lihat. Kata Yahweh dan nama yang diawali dengan huruf L.
Yahweh itu sendiri awalnya juga dari unsur berhala. Jika kata Allah harus dicoret, berarti kata Elohim, Eloah, dan El di dalam Alkitab bahasa asli, Alkitab Ibrani juga harus diganti. Jadi Elohim, pokoknya kata yang diawali dengan huruf L harus dihapus semua. Jadi kita nggak boleh sebut Elohim, Eloah, El Nisi, El Shaddai dan sebagainya. Nggak boleh. Kenapa demikian? Kata El itu juga ada unsur berhalanya. Kenapa saya katakan unsur berhala? Kita lihat. Sebab kata Elohim, Eloah, dan El berkaitan dengan akar kata El. Yaitu dewa yang disembah dalam dunia Semit kuno. Kata El, Ilu, Ila adalah bentuk-bentuk kata serumpun yang digunakan untuk dewa tertinggi bangsa kafir. Jauh sebelum munculnya Kristen, jauh sebelum munculnya Islam. Jadi kalau Anda bangga Elohim, Anda sudah salah. Kata Elohim sendiri itu sudah dipakai sebagai dewa dari bangsa lain. Kata El-nya itu. Anda harus ganti lagi kata Elohim, nggak boleh pakai. Jadi betapa kacaunya kalau kita mau membahas itu lebih jauh. Ternyata dalam penulisan kitab suci, umat Israel kuno itu memakai istilah yang digunakan bangsa-bangsa di sekitarnya. Artinya diperbolehkan. Jadi Alkitab misalnya ada tulisan Elohim dalam bahasa Ibrani, padahal kata El itu sendiri adalah dari berhala bangsa-bangsa di sekitar sana. Ya sudah, karena itu hanya menjelaskan tentang entitas Allah. Hanya menyebut sebutan, bukan pada nama. Berarti kalau dalam konteks ketiga ini kita memakai kata Allah dalam konteks bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia juga dipengaruhi bahasa Arab, tidak masalah. Berarti menyebut nama Allah itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kenapa? Karena Allah itu kan bukan mengacu pada nama saja. Ini bagi kita tuh sebutan yang disembah, gitu loh. Karena bagi saya nama Allah itu Yesus, bukan dewa-dewa yang lain. Ini berarti kata Elohim, Eloah, dan El juga mengandung unsur nama dewa-dewa bangsa kafir kuno. Nah, apakah kata ini juga harus diganti dari Alkitab asli? Dan apakah umat Israel penganut politeisme? Artinya mereka tuh menyembah banyak dewa? Tentu tidak. Mereka terima, nggak apa-apa. Artinya bahasa-bahasa jangan dipermasalahkan. Oke? Karena yang menciptakan banyak bahasa di dunia juga Allah sendiri, betul. Peristiwa Menara Babel. Karena itu, ya sudah. Di mana kita tinggal, pakai bahasa apa? Ya dipakai. Sama seperti maaf kata nih. Saya pernah menyebut kata Allah Maha Besar pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Lalu ada pendeta berkata, lu tuh benar dong. Nggak boleh sebut kata Allahu Akbar. Lah salahnya di mana? Ketika ada gereja di Arab, ada orang Kristen di Arab, ketika mereka sebut Allah Maha Besar, bukankah mereka juga sebut Allahu Akbar? Betul nggak? Mestinya itu tidak masalah. Itu hanya masalah bahasa. Dan kalau bahasa itu jangan dipolemikkan. Yang keempat, terjemahan Alkitab pertama ke dalam bahasa Yunani sekitar abad 3 sebelum Masehi. Terjemahan itu dikenal dengan nama Septuaginta, dikerjakan di Alexandria, Mesir, dan ditujukan kepada umat Yahudi yang berbahasa Yunani. Dalam terjemahan itu kata Allah nggak dipakai, tapi yang dipakai itu adalah Theos. Oke, Theos. Karena itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Misalnya di Kisah Rasul pasal 17 ayat 23 ada kata Theos, agnostoteo, kepada Allah yang tidak dikenal. Karena Theos itu adalah kata-kata yang sering dipakai untuk dewa-dewa bangsa Yunani. Artinya apa? Jadi Alkitab Perjanjian Baru juga mengutip istilah Theos, berarti dewa bangsa Yunani. Lalu kenapa kita tidak boleh pakai kata Allah, walaupun kata Allah itu bermakna dewa bangsa Arab? Kenapa nggak boleh? Padahal di sini ada padanannya, ada perbandingannya. Pada Theo itu bukan
Theos atau Theo itu bukan bahasa asli Alkitab, tapi bahasa yang sudah dipakai oleh para penyembah-penyembah berhala, terutama dewa-dewa bangsa Yunani. Terlebih lagi karena kitab suci kita ditulis pakai bahasa Yunani, maka kita nggak bisa hindari konteks tersebut. Yang kelima, jika mau menggantikan kata Allah, huruf besar, Allah huruf kecil, dan Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil, seharusnya patokan kita adalah bahasa Yunani. Bahasa yang dipakai dalam penulisan perjanjian baru, bukan kembali ke perjanjian lama. Karena perjanjian lama masa berlakunya selesai. Jadi jangan kita masuk kembali, tuntun kembali ke dalam perjanjian lama. Justru kita sudah tinggalkan perjanjian lama, kita sudah masuk ke dalam perjanjian baru. Maka gunakanlah istilah-istilah dalam perjanjian baru. Jangan Hama Yosua, Hamasya lah dan sebagainya. Menurut saya, lu sudah nggak konteksnya. Yesus itu saja. YHWH. Di dalam Alkitab sebenarnya tidak ada nama sebutan YHWH atau Yahweh. Tidak ada sebutan Yahweh. YHWH adanya. Nah, mereka sisipkan huruf hidup. Sehingga dibaca menjadi Yahweh atau dibaca menjadi Yehova. Padahal tidak ada lagi. Lalu ini pekerjaan siapa? Kata Yahweh dicetuskan oleh seorang teolog liberal Jerman bernama Johann Ludwig Ewald. Pada tanggal 16 September 1747. Nah, yang di sini kalau Johann Ludwig itu salah menyisipkan vokal sehingga dibaca menjadi Yahweh, maka seluruh orang Kristen atau Alkitabnya juga salah. Yahweh ditulis. Sudah salah. Berarti ini kan jadi masalah lagi Bapak Ibu. Orang buta tuntun orang buta, dua-duanya masuk ke dalam lubang. Karena itu jangan kita jadi polemikkan. Kita kan ingin cari nama Allah, betul? Jadi siapa nama Allah itu sesungguhnya itulah yang paling penting. Nah, apakah YHWH itu adalah nama Allah? Itu yang paling penting kan? Apakah kata YHWH, Yahweh atau Yehova yang mereka sebutkan itu adalah nama Allah? Kita akan sambung ke sesi yang ke-18. Nah, di sesi yang ke-18 inilah kita akan lebih mendalami betulkah Yahweh itu nama Allah atau ada nama lain. Ternyata nama Allah bukan Yahweh, nama Allah bukan Yahweh, bukan Yehova, tapi ada yang lain. Nah, di sesi yang ke-18 itulah saya akan singkapkan semuanya. Sampai bertemu di sesi yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan, kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekilas kami belajar tentang sejarah. Sejarah bagaimana munculnya kata YHWH. Dan sejarah bagaimana kata Allah muncul di dalam kitab suci kami sebagai orang Kristen. Supaya kami bisa memahami kebenaran. Bukan hanya ayat Alkitab, tapi kami buta sejarah. Tapi juga kami ingin belajar kebenaran Alkitab dan dipadukan dengan sejarah supaya kami bisa melihat dengan lebih jelas kebenaran yang dijelaskan berdasarkan fakta sejarah. Agar kami tidak salah di dalam melakukan pemahaman tersebut. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan sebuah lagu dalam kuasa nama Yesus. Sebuah lagu yang memberikan inspirasi, yang memberikan kekuatan agar kita memahami nama Allah itu dengan baik. Segala sesuatu yang kulakukan hanya dalam nama-Mu. Sebab tiada nama di bumi di surga yang berkuasa menyelamatkan selain nama-Mu. Di dalam kuasa
pemulihanku, keajaibanku di dalam kuasa nama Yesus. Kelimpahanku, kemenanganku percaya. Segala sesuatu yang kulakukan hanya dalam nama-Mu. Sebab tiada nama di bumi di surga yang berkuasa menyelamatkan selain nama-Mu. Di dalam kuasa nama Yesus, pemulihanku, keajaibanku di dalam kuasa nama Yesus. Kelimpahanku, kemenanganku percaya. Di dalam kuasa nama-Mu Yesus, hidupku telah diselamatkan. Di dalam kuasa nama Yesus, ku menang. Di dalam kuasa nama Yesus, pemulihanku, keajaibanku, oh kuasa nama Yesus, kelimpahanku, kemenanganku percaya. Nama Yesus. Bapak Ibu, bagi Anda yang mengikuti sekolah teologi ITAI, Institut Teologi Ala Esa secara online, setiap sesi pelajaran ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab, ketik rapi dan dikimbilan kembali. Ini adalah pertanyaan sesi yang ke-17 dengan judul, apakah YHWH itu nama Allah Bapa? Kita lihat pertanyaan pertama. Gerakan nama suci muncul dari negara mana dan terjadi pada tahun berapa? Dan gerakan ini masuk ke Indonesia sejak tahun berapa? Yang kedua, kelompok yang alergi menyebut kata Allah itu mengganti nama Yesus menjadi apa dan diambil dari bahasa apa? Yang ketiga, dalam Taurat dan Injil, suatu gelar kehormatan untuk Allah yang bermakna harus disembah. Apakah kata gelar itu? Yang keempat, sejak abad keberapakah kata Allah itu masuk ke Indonesia dan kata itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari negara apa? Yang kelima, abad keberapa para penginjil Jerman masuk ke Indonesia? Sebutkan nama dan tempat penginjil itu melayani di Indonesia. Keenam, sebutkan 3 alasan mengapa kata Allah harus diganti dan tidak boleh dipakai menurut kelompok gerakan nama suci yang ekstrim itu. 7. Menurut pemahaman Anda, apakah kata Allah itu milik dan hanya dimonopoli oleh umat Islam saja? 8. Tuliskan teks ayat yang memunculkan 4 tetragramaton atau 4 huruf mati YHWH dan bagaimana cara membaca 4 huruf konsonan itu. 9. Cara melafalkan 4 konsonan YHWH bangsa Yahudi sendiri mengalami kesulitan karena 2 sebab. Tuliskan kedua sebab itu secara ringkas. Yang ke-10, siapakah orang yang pertama kali mencetuskan kata Yahweh
dari kata awal YHWH disisipkan huruf hidup dan tahun berapa ide ini mulai diperkenalkan. Silakan Anda ketik rapi, jawab dengan betul dan kirimkan kembali pengelola STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.